tak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempresentasikan apa yang kemudian menjadi hasil diskusi kami mengenai nasionalisme dengan judul pemahaman dan implementasi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin masuk ke pembahasan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, ASN sebagai pemersatu bangsa. ASN sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2. Kemudian undang-undang ini dijadikan sebagai landasan acuan dalam ketaatan seorang PNS. Kurang lebih bentuk rasionalisasi dan ingin bentuk bunyi pasalnya kurang lebih bahwa setiap aparatur sipil negara itu wajib taat kepada perintah Pancasila, undang-undang dan perintah pemerintah. Seluruh ASN harus taat dan patuh, tidak bisa melakukan tindakan di luar nilai-nilai Pancasila, undang-undang dan amanat pemerintah. Itu kurang lebih bentuk bunyi pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1 dan 2. Kemudian pemersatu bangsa. Bangkitnya gerakan nasional. Bangkitnya gerakan nasional ini kemudian ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang dicetuskan sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian berlanjut kepada tragedi peristiwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu hari lahirnya Sumpah Pemuda, di mana di situ sebagai bentuk penyampaian satu ikrar untuk kita. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika di bangsa Indonesia dijadikan sebagai slogan pemersatu bangsa. Sebagai slogan pemersatu bangsa karena lanjut peran ASN dalam menciptakan kondisi damai. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu netral dan adil. Bentuk penjabarannya adalah setiap ASN tidak dibenarkan dan diwajibkan untuk ikut serta ambil bagian dalam bentuk praktek politik praktis. Setiap pesta demokrasi dan hajatan pemilihan umum itu diselenggarakan di negara ini yang dari tingkat nasional sampai daerah dan desa itu ASN tidak dibenarkan untuk ambil bagian di dalam politik praktis. Kemudian ASN tidak bersifat diskriminasi. Artinya bahwa ASN kemudian tidak mengutamakan kepentingan diri pribadi ataupun kelompok. ASN harus mengutamakan itu kepentingan organisasi, kepentingan kerja, harus mengedepankan itu. Dia tidak boleh mengutamakan kepentingan individual. Kemudian menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat, artinya memberikan contoh dalam bertingkah laku, beretika dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itu sedikit yang dapat saya paparkan. Selanjutnya kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Ini kesimpulan daripada semua ada dalam temuan dalam undang-undang. Netralitas tadi itu dia masuk dalam asas-asas orang ASN. Harus netral, tidak boleh terlibat oleh kepentingan siapapun atau terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok. Harus netral. Yang lain tanggap? Itu tambahkan ke atau tanggapan atau tambahan juga ya silakan. Dijawab pada pasal 32. Alhamdulillah. Jadi saya sudah dijelaskan tadi dalam materi saya berikan contoh saja.
seperti apa? Dalam setiap kegiatan atau tugas yang kita lakukan itu kita harus bersifat adil. Mungkin bisa menambahkan. Saya kira cukup ya. Saya kira diskusi kita cukup. Ini adalah anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Pak Kasmudin selaku kameramen, kemudian Pak Isal itu materi, Pak Iradat yang menyimpulkan, Ibu Ira tadi yang menambahkan, Pak Kasmudin tadi adalah konseptor yang menyusun PPT, kemudian Ibu Jusnawati adalah yang Jempol salut. Jempol kanan. Jempol kiri. Salut.